Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang larangan riba. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang larangan riba, kita harus tahu dulu apa itu riba. Riba menurut bahasa ialah akar, di mana adanya suatu pertumbuhan, penambahan, pelebihan, atau pemangkatan. Sedangkan menurut istilah, riba ialah tambahan yang diperoleh dari proses jual beli dan pinjam meminjam yang memudaratkan antara dua belah pihak. Misalnya penambahan persen di awal akad dalam proses hutang piutang atau jual beli dikategorikan sebagai riba. Sementara itu, pelarangan riba di dalam Islam sudah disebutkan pada beberapa surah di dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana cara melihat dan mengetahui ayat-ayat yang membahas tentang riba di dalam Al-Quran secara keseluruhan? Berikut adalah pembahasannya. Untuk mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan riba, maka kita bisa membuka website Al-Ma'ani. Kemudian kita bisa klik Quran Words. Kan tampilannya seperti ini. Atau dengan klik Kalimatul Quran. Sama saja, hanya perbedaan bahasa. Kemudian kita bisa memasukkan kata kunci seperti al-riba atau bisa dengan riba saja. Kemudian akan muncul ayat-ayat berkenaan dengan riba seperti Al-Baqarah ayat 275, kemudian Ali Imran, An-Nisa, dan sebagainya. Kemudian kita klik Al-Baqarah ayat 275, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengetahui makna ayat, maka kita bisa mengklik salah satu kalimat dari ayat tersebut. Kemudian untuk mengetahui tafsir dari ayat-ayat tersebut, kita bisa membaca tafsir Al-Munir seperti yang terlihat di gambar. Buku ini tersedia gratis berbentuk PDF di Google, jadi bisa tinggal download saja. Kira-kira seperti ini tampilan dari buku Al-Munir. Jadi buku Al-Munir ini ya perlihatkan ayatnya, kemudian ada juga tentang balaghahnya, lalu mufradatnya juga, sebab-sebab turunnya ayat ini juga dijelaskan di sini. Lalu penjelasan ayat, tafsir dan penjelasannya juga. Lalu yang lain sebagainya sampai ke bawah bisa dibaca. Setelah dilakukan pencarian ayat-ayat tentang riba, maka diperolehlah beberapa ayat yang berkenaan dengan riba, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275, surah Al-Baqarah ayat 276, surah Al-Baqarah ayat 278, surah Ali Imran ayat 130, surah An-Nisa ayat 161, dan surah Ar-Rum ayat 39. Dari 6 ayat yang berkenaan tentang riba yang sudah dijelaskan, terdapat 2 surah yang memiliki sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang mana surah Al-Baqarah ayat 278 dan surah Ali Imran ayat 130. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 278 ialah adanya peristiwa utang piutang antara Bani Saqif dengan Bani Makhzum, di mana Bani Makhzum meminjam uang kepada Bani Saqif dengan pengadaan tambahan persenan dari jumlah utangnya. Kemudian Mekah pada masa itu dimenangkan oleh Muhammad SAW, lalu diharamkanlah riba. Kemudian sebab turunnya surah Ali Imran ayat 130 ialah berkenaan dengan jual beli, di mana di sini adanya transaksi jual beli antara Bani Saqif dengan Bani Nadir. Bani Saqif menjualkan barang kepada Bani Nadir dengan tempo waktu dan penambahan biaya.
Bani Nadir harus membayar uang lebih ataupun tambahan biaya apabila tidak dapat membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Nah, dari ayat Al-Quran inilah dilahirkannya ilmu baru yang menjelaskan tentang jenis riba. Ada dua, yaitu jenis riba jual beli dan hutang piutang. Untuk menambah penjelasan dari ayat-ayat tersebut, maka bisa dilihat hadis-hadis sahihnya, di mana hadis-hadis itu bisa kita lihat di website Islam Web. Lalu kita klik ataupun kita cari tentang Islam Web, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik maktabah, lalu scroll ke bawah, kemudian klik masdar hadis, lalu scroll lagi ke bawah, lalu masukkan kata kunci seperti mencari di Al-Maghani di video sebelumnya. Maka akan muncul hadis-hadis yang berkenaan dengan riba seperti berikut ini. Oke, kita klik dulu yang Sahih Muslim ya. Nah, lalu kita scroll ke bawah lagi. Kemudian kita akan melihat dia di hadis keberapa, hadis yang diriwayatkan oleh siapa. Lalu kita bisa melihat perawi-perawinya. Seperti di sini ada Sahih Muslim, kemudian ke bawah-bawahnya, dan ini terlihat dia di nomor berapa, sumbernya dari mana, kitab apa, dan sebagainya. Dan kita juga bisa melihat riwayat atau biografi dari perawi sampai ke perawi aklanya. Kemudian kita juga bisa mendownload aplikasi ensiklopedia kitab 9 imam yang sebagai berikut tampilannya. Yang terlihat seperti Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, Tirmizi, dan seterusnya. Kemudian kita klik yang Sahih Bukhari, tampilannya akan seperti ini. Ya, dia memperlihatkan Sahih Bukhari, hadis yang nomor 1 dari Sahih Bukhari, dan dia juga menjelaskan bahwa hadis ini adalah sahih. Dan ada 12 hadis yang terkait juga. Hadis-hadis yang terkait ini seperti Bukhari nomor 52, Bukhari nomor 6195, dan seterusnya. Kemudian lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia serta perawinya. Dan jika kita ingin cepat juga, kita bisa langsung mencari dengan kata kunci. Itu seperti pencarian di pojok kanan atas. Maka kita buat kata kunci seperti riba, maka yang keluar hadis-hadis tentang riba. Dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran inilah diambil kesimpulan tentang larangan riba atau ilmu-ilmu yang berkenaan dengan larangan riba. Lalu kita akan melihat apa sih contoh dari riba di dalam Islam. Contoh riba di dalam Islam ialah seperti penggunaan fitur Shopee Pay Later dan juga Shopee Pinjam. Yap, kamu tidak salah dengar, yaitu fitur Shopee Pay Later dan juga Shopee Pinjam. Ayo, siapa yang sering menggunakan fitur ini? Maka jangan lagi ya. Ada yang menarik dari bagian barat Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, di mana di provinsi ini menutup akses fitur Shopee Pinjam dan juga Shopee Pay Later bagi warga yang berKTP Aceh. Pemblokiran ini sudah diberlakukan sejak Juni 2021 silam. Kebijakan ini sangat bagus untuk menghindari riba, di mana terkadang masyarakat awam kurang edukasi dan tetap menggunakan fitur ini.
Jadi, bagaimana menurut penonton? Apakah kebijakan ini seharusnya sangat baik diterapkan di seluruh wilayah Indonesia? Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.